La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih dapat sama-sama melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Alhamdulillah ya Pak Bu, ini adalah merupakan rajutan kain ketakwaan kita yang insya Allah akan kita bawa mati kelak dan sebagai penyelamat untuk di akhirat nanti, dan bagian-bagian bekal ketakwaan. Allah berpesan, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Tapi ingat kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa, bahwa bekal yang terbaik itu bukan pangkat dan jabatan ya, itu semua akan kita tinggalkan, bahkan akan meninggalkan kita ketika kita masih hidup sekalipun ya. Bukan pula harta yang banyak, karena harta itu juga akan kita tinggalkan dan akan menjadi bahan rebutan bagi ahli waris kita. Bukan pula popularitas yang luas. Banyak orang yang populer kemudian sakit, meninggal, tidak lagi berbekas apa-apa popularitasnya. Tapi insya Allah duduknya kita di sini Pak ya, walaupun sambil ngantuk-ngantuk gitu, itu adalah rajutan ketakwaan yang akan menjadi bekal kehidupan kita. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah, terutama lagi kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pahala, bahkan penghapusan dosa. Ketika kita qiyam Ramadan, kita berpuasa Ramadan, niatnya iman dan berharap hanya ridho Allah, maka kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari masa lalu ya. Maka alhamdulillah, mari kita manfaatkan betul ini Ramadan dengan banyak berzikir, i'tikaf, sholawat ya, baca Quran. Tapi jangan karena alasan-alasan zikir, sholawat, baca Quran, i'tikaf kemudian gak masuk kantor. Nah ini lebih dosa. Jadi jangan kemudian mengalahkan yang wajib oleh hal-hal yang sunnah, tidak boleh ya. Jadi kita ke kantor itu kewajiban kita, insya Allah berpahala juga gitu ya. Kita memiliki kewajiban-kewajiban, apalagi kalau misalnya ke kantor itu bagian pelayanan masyarakat, orang mau ngurus apa-apa kita nggak ada, alasannya kita habis itikaf, malah jadinya berdosa ya. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun senantiasa terlimpah kepada semua umatnya. Bapak Ibu, karena ini bulan Ramadan, maka edisi Ihya tetap baca Ihya tapi babnya bab Ramadan gitu. Ya. Jadi saya tidak melanjutkan bab-bab sebelumnya, tapi bab tentang Ramadan mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kita, kemudian juga menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya langsung masuk ke bagian yang kedua ya, karena kalau dibaca semua sangat banyak ini, nggak cukup waktunya, maka barangkali hal-hal yang minimal dalam subjektivitas saya ini adalah penting gitu. Fi asraris shaum, yakni rahasia-rahasia dalam puasa. Nah, ini Imam Al-Ghazali menulis satu pasal rahasia-rahasia dalam puasa. Jadi kita coba agak digeser agak ke atas gitu Pak ya. Jadi kalau selama ini mungkin yang kita pelajari adalah syarat rukun yang membatalkan. Nah, kita coba ingin lebih tinggi hakikat puasa yang dalam perspektif para sufi gitu. Beliau memulai dengan perkataan i'lam anna shauma salasu darajat, ketahuilah
bahwa puasa itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Nah, kalau ini saya kira sudah populer, puasa itu ada 3 tingkatan, dan kita coba akan dalami itu. Pertama, kata beliau, shaumul umum, puasanya orang awam, ya, kebanyakan orang, ya, the common people, puasanya orang-orang umum. Yang kedua, wasaumul khususi, puasanya orang-orang khusus. Dan yang ketiga, wasaumu khususul khusus. Nah, ini puasanya orang-orang yang khususul khusus, ya, khawas gitu. Jadi orang-orang yang sangat-sangat tertentu. Jadi ada umum, ada khusus, ada sangat-sangat khusus. Bagaimana perbedaannya? Yang pertama, saumul umum, kata beliau, fahuwa kaful batani wal farji an qada'is syahwah, bahwa puasa orang umum itu ya intinya menahan perut gitu kan, kemudian kemaluan, ya, dari menginginkan sesuatu yang sifatnya ya memenuhi kebutuhan syahwatnya lah gitu. Perut itu kan kebutuhan syahwat perut kita itu apa Pak? Makan dan minum, ya. Kemudian kemaluan, maka di siang hari, ya, kita dilarang makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, lanjutkan. Ya. Pagi-pagi gitu, karena baru hari ketiga puasa ada tukang bubur lewat, wah ini biasa makan bubur, setelah 1 mangkok baru ingat, lanjutkan, itu rezeki. Ya, pulang kantor minum gitu, atau sampai kantor minum, lanjutkan, ya. Tapi kalau berkali-kali ini diragukan, ini beneran apa, lupa atau pura-pura lupa gitu. Nah, kemudian wa amma shaumul khusus, adapun puasa khusus. Nah, ini kalau tadi puasa umum Pak ya. Kalau puasa khusus itu kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rajuli wasairil jawarih 'anil asam, yakni mencegah, menjaga pendengaran, ya. Jadi kalau kita mendengar hal-hal yang nggak baik, udah diem aja, nggak usah didengerin, maksudnya bukan diem dengerin Pak, kalau diem dengerin dosa juga gitu, ya. Diem itu Pak, maksudnya kita tinggalkan, ya, kita tinggalkan, ya. Ibu-ibu misalnya di warung sayur lagi ada yang ngobrolin tetangganya, ngobrolin temennya, jangan curi-curi nguping gitu, bila perlu dialihkan, ya. Kemudian penglihatan, ya, penglihatan, kalau melihat pertama nggak berdosa Pak, tapi kalau diplototin itu yang dosa. Jadi kalau kelihatan itu nggak berdosa, tapi udah kelihatan kemudian kita plototin, nah itu yang dosa gitu. Kalau melihat hal-hal yang sifatnya memang diharamkan, misalnya aurat perempuan gitu ya. Kemudian lisan, nah, maka orang berpuasa lisannya harus dijaga, tidak boleh mengatakan kata-kata kotor, kata-kata bohong, kata-kata adu domba, kata-kata yang menimbulkan permusuhan, ya. Kalau sekarang Bapak Ibu, malah kecenderungan kita bukan pada kata-kata ya, tapi pada tangan kita gitu. Ini kalau sekarang tangan kita itu, ya, dikit-dikit komentar yang tidak baik gitu. Nggak usah komen kalau komen kita bakal menyakiti orang, ya. Kemudian apa lagi? Wal yadi, tangan. Nah ini, jadi sekarang kita di jempol kita ya, itu lebih banyak menyumbangkan hal-hal positif maupun negatif. Ketika yang kita posting itu adalah hal positif, maka insya Allah ini akan memberikan nilai pahala untuk kita. Tapi kalau hal-hal yang negatif, maka akan mengalirkan aliran-aliran dosa. Oleh karena itu, komenlah komen yang baik, yang pantas, ya, komen yang positif gitu terhadap postingan-postingan orang lain. Dan kita tidak perlu posting kalau itu sekiranya tidak baik atau mungkin hoax gitu ya.
Termasuk hoax dalam bidang keagamaan ini kan banyak sekali Pak. Misalnya dari mulai saya perhatikan tuh dari mulai Rojab itu, saya itu banyak sekali menerima WA misalnya, barang siapa yang mengabarkan malam ini tanggal 1 Rojab maka diharamkan baginya api neraka. Terus masuk Sa'ban keluar lagi tuh postingan, cuma diganti bulannya aja, copy paste. Masuk Ramadan keluar lagi itu postingan mengabarkan. Terus di situ di bawahnya biasanya ada tulisan, jangan berhenti di perangkat Anda, share supaya kebaikan ini tersebar. Jemaah rahimakumullah, hoax dalam keagamaan itu diancam berat juga ya, bahkan lebih berat daripada ancaman dunia. Ini hadisnya sahih, ada di Sahih Bukhari ada itu. Man kaziba alayya, kata Rasul, siapa saja yang berdusta atas namaku, ya, muta'ammidan, dengan sengaja. Nah, untungnya ada kata-kata muta'ammidan di situ. Artinya mungkin bagi kita yang nggak tahu sebenarnya dia tidak sengaja, saking cintanya pada agama, kemudian ia ingin menyebarkan ajaran agama itu. Tapi kalau muta'ammidan, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi hoax dalam keagamaan itu luar biasa ancamannya. Jadi kan kalau Rasulullah bersabda itu kan otomatis kita menyandarkan kepada Rasulullah. Nah, oleh karena itu ya kita harus cek and recheck itu apabila ada hadis itu, ya. Makanya di Ihya Ulumuddin ini pun ini kan sudah ditahqiq Pak ya, sudah dieditori, dan editornya itu ada komentar di bawahnya, mana hadis yang sahih, mana yang hasan, mana yang majhul, mana yang dhaif, bahkan yang matruk, bahkan mana yang maudhu, itu ditulis oleh dia. Maka saya sampaikan biasanya di sini, oh ini hadisnya dhaif, ini hadisnya majhul, ini hadisnya bahkan palsu, maudhu gitu. Nah, hal sekalian, wasairul jawarih, menahan seluruh anggota badan, anil asam, dari perbuatan dosa. Ini puasa orang khusus, jadi bukan cuma menahan lapar dan haus serta tidak berhubungan suami istri di siang hari, tapi juga dia menahan pandangannya, menahan telinganya, menahan tangannya, menahan kakinya, dan seluruh anggota badannya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka Bapak Ibu, filosofi puasa itu terletak pada al-imsak. Apa itu imsak? Imsak itu adalah menahan, gitu. Menahan. Nah, imsak di sini artinya kita sebenarnya mampu Pak, minum kita bisa, ada minumannya, tapi kita tahan. Disitulah filosofi puasa. Yang hal seperti ini hari ini dalam kondisi konsumerisme, hedonisme, banyak orang yang terjebak pada kehidupan tidak bisa al-imsak. Ya, misalnya flexing. Apa itu? Flexing itu kehidupan yang pamer lah ya, pamer kekayaan di medsos gitu, pamer macam-macam. Nah, itu kan kenapa? Karena dia tidak bisa menahan. Jadi menahan dirinya tidak mampu. Wa ma shaumul khususul khusus. Nah, apa puasa khususul khusus? Kalau tadi kan puasa khusus. Fa shaumul qalbi, puasa hati Pak. Hatinya berpuasa. Ya. Jadi anil hadbid daniyah wal afkaril dunyawiyah, dari berbagai macam angan-angan yang rendah dan pikiran-pikiran keduniawian. Jadi hati kita, pikiran kita kalau masih terjebak pada duniawi, kata Al-Ghazali, itu belum masuk puasa khususul khusus, ya. Jadi Pak, kalau kita lagi puasa terus ntar buka beli ini nah itu udah batal kalau puasa menurut Al-Ghazali dari segi
puasa khususul khusus. Jadi kita bisa menahan panca indera, tapi nggak bisa menahan hati kita, nggak bisa menahan pikiran kita, gitu. Wa kaffa wa amasi wallahu azza wa jalla bil kulliyah, dan mencegah seluruh pikiran kita yang bersifat duniawi, cita-cita, angan-angan yang rendah itu, kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Jadi kalau pikiran kita Pak, misalnya lagi berpikir tiba-tiba terbersit, waduh nanti ganti mobil nih, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, gitu. Ya. Wah nanti makan kolak ini beli kita langsung istighfar. Jadi selama Ramadan, selama puasa, kata Al-Ghazali, pikiran kita harus kita kendalikan, hanya tertuju kepada Allah. Makanya kalau kata Ahmad Ashraf Amin, salah seorang cendekiawan muslim yang tinggal di Australia, dia menulis sebuah buku Pak, judulnya itu The Evidence of Quranic Insight. Dia katakan, the essence of taqwa is consciousness of God. Bahwa esensi ketakwaan itu adalah menghadirkan Allah, consciousness of God. Jadi merasakan kehadiran Allah. Ini kan berat Pak ya, kita di rumah Allah aja kita nggak merasakan kehadiran Allah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali ya, seringkali kita tidak menghadirkan Allah. Ya paling mungkin ya kita hari ini lah kita bertafakur dari mulai masuk masjid. Masjid ini kan rumah Allah Pak. Kemudian kita sholat sunnah gitu. Kemudian mengisi waktu sambil qomat tadi kita berzikir. Lisan kita Pak mengucapkan Al-Fatihah, surat, zikir, tapi hati kita, Masya Allah, yang kolak semalam belum dimasukin kulkas lah, macam-macam gitu hati kita itu. Maka kata Al-Ghazali, wa kaffahu, pokoknya mencegah pikiran kita, hati kita, amma siwallah, dari apa-apa selain Allah. Jadi kalau kita mikir yang lain, kita pikir Allah lagi, kita renungkan Allah lagi, gitu. Wa yahsulu al-fitru, dan maka menjadi batal fi hadzal shaum, puasa ini, bil fikri fi ma siwallah azza wajal wal yaumil akhir. Puasa menjadi batal, puasa khusus apabila kita memikirkan hal yang rendah tadi dan menghilangkan pemikiran kita kepada Allah serta kepada hari akhir. Berat memang Pak, khusus ini ya. Apalagi kalau kita masih hubbud dunya, ya kan, masih cinta dunia gitu. Wabil fikri fid dunya, dan dengan memikirkan kehidupan dunia, illa dunya turaddu lid-din, kecuali kata Al-Ghazali, kehidupan dunia yang memang sebagai jembatan untuk menuju agama, menuju hari akhir gitu. Jadi kalau bapak-bapak berpikir bagaimana saya harus banyak dapat uang karena anak yatim banyak yang belum saya berikan, itu bukan pikiran dunia, kata Al-Ghazali. Saya harus banyak job, banyak proyek karena masjid masih butuh duit banyak. Itu belum, tidak termasuk berpikir dunia gitu. Atau mungkin untuk kebutuhan kita, contoh misalnya anak-anak SPP belum dibayar, itu termasuk juga ad-din, lid-din ya, untuk agama. Walaupun tentu saja Pak, ini adalah ijtihad gitu. Jadi sebenarnya kita ya posisinya namanya ijtihad, kita bisa setuju, bisa tidak setuju, tetapi ini adalah ijtihad hujjatul Islam gitu ya, intinya itu. Tapi tetap walaupun itu hujjatul Islam, prinsipnya selama bukan Al-Quran dan As-Sunnah,
bukan sesuatu yang mutlak, gitu ya. Nah, itu yang harus jadi pandangan kita. Kemudian fa inna zalika man zadal akhirah wa laisa minad dunya hatta qala arbabul qulub, karena itu semua untuk menambah, ya, apa artinya, maaf, min zadil akhirah, bukan man zada, min zadil akhirah, bagian dari bekal akhirat, gitu ya. Ini karena hurufnya gundul, bisa dibaca manzada, bisa min zadi. Tapi kalau manzada ini kan jadi fi'il, jadi fi'il itu harus ada fa'il. Saya lihat fa'ilnya nggak ada, berarti min zadi, min zadil akhirah, sebagai bekal akhirat. Walaisa minad dunya hatta qala arbabul qulub, dan bukan dari keduniaan. Yang penting itu adalah bekal keakhiratan. Hatta qala arbabul qulub, sehingga orang yang memiliki hati berkata, man taharakat himmatu bitasarrufi nahari tadbiri ma yubtir alaihi kutibat alaihi khati'atu. Siapa saja yang tergerak keinginannya, ya, di siang hari dengan apa, menahan gitu di siang hari, tapi kemudian berpaling untuk apa, Pak? Li tadbiri ma yuftiru alaih, untuk mempersiapkan berbuka nanti. Itu kata beliau, kutibat alaihi khati'atu, itu sudah ditulis sebuah kesalahan. kita biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu mesti berpikir pagi-pagi itu, ntar buka pakai apa ya, gitu. Ternyata ini kesalahan kalau kita nggak salih, Pak, ya. Jadi gimana kalau begitu, Pak Ustadz? Ya artinya seadanya saja, jangan mengada-ngada. Intinya sih poinnya di situ, Pak. Jangan sampai yang nggak ada kita adain, sampai kemudian adanya tempe ya kita buka pakai tempe, adanya tahu kita buka pakai tahu, gitu. Jangan sampai kemudian kita kehilangan tadarus gara-gara ke pasar Parung borong daging, borong macam-macam, ya kan? Atau ke mana supermarket, ya. Kalau saya kadang-kadang nganter istri suka ke Indogrosir itu, Pak. Indogrosir itu kalau hari biasa saja, gak tahu kalau Ramadan begini, hari biasa saja kita mau bayar itu bisa antrinya 1 jam kadang-kadang. Itu menghabiskan waktu, ya, menghabiskan waktu. Jadi yang ada itulah yang dimasak. Dan artinya kata Al-Ghazali, nggak usah dijadikan Ramadan ini kemudian menjadi spesial, yang harus, yang nggak biasanya nggak makan kolak harus ada kolak, yang nggak biasa makan timun suri harus ada timun suri, yang nggak biasa makan nggak minum es kopior harus ada es kopior. Itu nggak boleh, gitu. Kan biasanya kita makan nasi, lauk pauk, kemudian air putih, ya sudah, itu saja yang biasa kita makan. Jangan sampai kemudian, ya, litadbiri itu tadi apa, untuk mempersiapkan itu, kemudian kita mengambil macam-macam gitu, kemudian sampai kerja lembur apalagi gitu ya, sampai kemudian kita menjadikan hal itu ya bukan lagi sebagai bagian dari ibadah-ibadah yang harusnya kita lakukan, ya. Wa hadhihi ratbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Nah, puasa khusus ini adalah tingkatannya para nabi, para siddiqin, para muqarrabin. Muqarrabin itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poinnya, Bapak sekalian, ya kan kita kalau puasa umum udah dari kecil udah bisa ya, nggak makan nggak minum di siang hari sampai dengan terbenamnya matahari, itu dari dulu udah bisa. Puasa khusus, nah puasa khusus paling tidak kita harus latih, gitu. Bagaimana? Kita latih pendengaran kita latih telinga kita latih mata kita, ya kan, dari pandangan-pandangan yang tidak baik, gitu. Nah, kemudian Bapak sekalian, untuk semua itu, ya,
wa amma shamu khusus wa shamu sholihin fa waqaful jawari anil asam wa tamam bi sittati umur. Nah, sedangkan puasa khusus itu adalah mencegah jawarih, anggota badan, anil asami, daripada dosa, dan watamamuhu, kesempurnaannya itu bisitati umurin, dengan 6 hal. Pertama apa? Ghaddul basar, yakni mencegah pandangan, gitu. Mencegah pandangan, waqafu anil ittisa'i fin nazar, dan kita coba cegah supaya tidak luas pandangan kita. Jadi tidak jelalatan matanya nggak ke sana kemari. Udah lihat aja yang di depan gitu. Ya, ada juga santri yang memahami ini, kemudian kalau jalan itu nunduk terus, Pak. Ya, kalau nunduk terus kemudian kita tidak bersehelo dengan kanan kiri kita, saya kira ini juga kurang baik juga ya dalam hal bersosial, karena kita ini memang makhluk sosial. Kemudian fi nadhari ila kulli ma yadhum wa yukrih, untuk memandang segala sesuatu yang tercela dan tidak disukai. Wa ila kulli ma yasqulul qalb, dan kepada segala sesuatu yang kemudian menyibukkan hati. Wa yulhi an dzikrillah azza wa jalla, dan melalaikan zikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi bapak-bapak, kalau kita ngeliatin HP kemudian kita asik itu HP kita sampai kemudian kita lupa kepada Allah, ini termasuk yang membatalkan puasa dari segi khususul khusus, gitu. Kita lihat YouTube, misalnya YouTube-nya bukan YouTube acara keagamaan lagi. Kalau YouTube yang kita lihat misalnya ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Kiai Gus Baha gitu ya, insya Allah berpahala kalau itu, atau Ustadz Abdus Somad gitu. Ya, saya kira 3 orang ini memang penting kita gali ilmunya nih, Pak. Semua bukan cuma karena populer, tapi ilmunya memang ada dasar-dasar keilmuannya. Karena kalau yang lain kan itu kan lebih kepada lucunya, lebih kepada apa aja, tapi 3 orang ini saya melihat keilmuan turasnya itu sangat kuat. Kemudian wa ila kulim an-nazratu, kata Rasulullah, ini hadisnya saya lihat dulu, was sahha isnadu min hadis Hudzaifah, sanadnya sahih, berarti hadis ini sahih, ya, kita bacakan karena hadisnya sahih, bisa jadikan pegangan. An-nazratu, memandang itu adalah sahmun masmumun, panah yang beracun, Pak, kata Rasul. Min sihami iblis, dari panahnya iblis, la'natullah. Faman taraka khaufa minallah, maka siapa saja yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, atahullah azza wajal imanan, maka Allah akan menambahkan keimanannya. Jadi Pak, kalau kemudian begitu lihat misalnya YouTube, kemudian acaranya cuma musik, podcast yang gak jelas, terus kita istighfar, astagfirullah, itu tandanya kita membuang sesuatu yang tidak manfaat kepada hal yang bermanfaat, dan itu kata Rasul, maka akan ditambahkan keimanan kita, gitu. Nah, kemudian yajid halawatahu fi qalbihi, maka kemudian ia juga akan merasakan manisnya iman di dalam hatinya, ya. Ini yang pertama, ghaddul basar, yakni mencegah pandangan. Yang kedua, Pak, hifdzul lisan, yakni mencegah lisan kita, ya. Lisan kita untuk tidak melakukan kebohongan, ghibah, namimah, perkataan keji, perkataan yang mengandung permusuhan, khusumah, gitu ya. Wal marah, bahkan hal-hal yang riya, gitu. Jadi berkata-kata tapi untuk riya. Pakai alhamdulillah juga sebenarnya, biasa alhamdulillah nih habis dari anak yatim, tapi ada maksud riya, gitu ya. Tapi
Kita nggak, yang dengar nggak boleh suudzon, Pak. Wah, ria nih, habis dari anak yatim dia ngomong-ngomong ke kita. Siapa tahu dia maksudnya supaya memberitahu kita, karena menurut dia kita juga mampu untuk berbuat yang sama, bahkan lebih mampu dari dia gitu. Supaya anak yatim itu atau penderitaan orang itu bisa tertanggulangi. Jadi kita nggak boleh juga suudzon, Pak, ya. Jadi kalau kita suudzon, istighfar, astagfirullahaladzim. Karena suudzon itu kan pekerjaan hati kan. Ini orang riya nih, ya kita istighfar. Nah, tapi kalau waspada, Ustaz, gimana? Kita bukan suudzon tapi waspada nih, kayaknya orang mencurigakan. Nah, ihtiyat, ya boleh, tapi kita jangan menjudge gitu. Kalau sudah menjudge itu yang repot. Dia itu kan berarti menjudge itu. Kita sudah menghukumi gitu ya, menstigmatisasi apa masih gitu ya, menstigma, memberikan stigma kepada dia bahwa dia itu adalah pelaku riya. Itu yang tidak boleh. Wa ilzamu sukut, nah sebaiknya diam, Pak, diam. Wasaghalahu, dan sebaiknya ia menyibukkan diri bizikrillah subhanahu wa ta'ala, dengan zikir kepada Allah. Jadi daripada kita berbicara kemudian pembicaraan kita itu mengandung ghibah, mengandung permusuhan, mengandung riya, maka lebih baik, kata Al-Ghazali, kita sibukkan dengan zikir kepada Allah. Kemudian apalagi selain bizikrillah, wa tilawatil qur'ani, dan membaca Al-Quran. Fahadha shaumul lisan, maka ini adalah puasa lisan. Wa qad qala Sufyan berkata, al-ghibah tufsidus shaum, ghibah itu merusak puasa, itu pasti lah ya, Pak ya. Bahkan ini diceritakan ada hadis Rasulullah SAW pada masa itu melihat dua orang perempuan gitu ya, shomata ala ahdi Rasulillah fa'ajdahuma, kemudian pada siang hari dia merasa kelelahan sampai kemudian seakan-akan mau pingsan gitu. Kemudian salah satu diantaranya minta izin kepada Rasulullah SAW, yastadinahu fil iftar, keduanya minta izin kepada Rasul untuk berbuka. Kemudian fa'arsala ilahima, Rasul mengutus kepada keduanya ya, dan fa'arsil ilahima, ya, menyuruh keduanya untuk apa? Qadahan, memuntahkan. Ternyata apa, Pak? Begitu muntah itu keluarnya muntahannya itu apa-apa yang telah dimakannya dalam bentuk apa? Daman ghabitan walahman aridun, darah yang mengucur dan daging mentah. Jadi begitu dikeluarkan itu darah dan daging. Fa'ajiban nas, maka manusia itu heran, kok bisa dia muntahnya darah dan daging? Ternyata kata Rasul, ini orang qa'idat ihdahuma, dia itu duduk-duduk gitu ya, perempuan ini duduk-duduk tapi kemudian sambil gibah, dan gibah inilah sama dengan memakan bangkai daging saudaranya, sehingga ketika dimuntahkan itu keluar semua gitu. Nah ini tentu ya harus hati-hati juga. Bahkan kafus sam'i anil isghar, jadi kita itu harus selain menjaga pandangan, menjaga lisan, juga kita harus menjaga telinga kita dari mendengarkan kulli makruhin, setiap yang makruh ya. Jadi jangankan yang haram, Pak, yang makruh saja kita tidak boleh mendengarkan. Li'anna kullama harama qalu haramal isghai, li'anna kullama hurima qauluhu hurimal isghai ilaihi, karena segala sesuatu yang diharamkan perkataannya, mengatakannya, maka diharamkan juga mendengarkannya. Jadi yang saya katakan tadi, kalau ada orang lagi gibah kemudian kita mendengarkan, ya itu bagian dari haram juga gitu ya. Jadi oleh karena itu ya kita tidak boleh gibah, tak boleh juga mendengarkan gibah. Saya kan cuma dengar, Ustaz, saya nggak gibah, saya diem aja, tetap haram al-isgha ya.
mendengarkan itu haram juga. Walidzalika siwa jawajala bainal mustami wa akil sud. Nah itu seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang mendengar sama'unal lil kadzib, orang yang mendengarkan perkataan-perkataan yang bohong itu akaluna lisud, maka itu haram. Demikian pula orang yang makan-makan barang haram. Tapi yang dia katakan bukan perkataan bohong, Pak, itu benar, nyata. Kalau itu menyangkut keburukan orang lain, itu ghibah, Bapak Ibu. Nah, kalau nggak bohong, wah itu lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena berarti ada tuduhan-tuduhan yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan fitnah. Walaupun fitnah ini berasal dari bahasa Arab, tapi kalau sudah bahasa Indonesia, fitnah itu artinya jadi beda dengan fitnah bahasa Arab gitu. Kemudian yang keempat, kafu baqiyatul jawari 'anil asa minal yad wa rijlu 'anil makarih, mencegah seluruh dari anggota badan, ya sisa dari anggota badan, yaitu tangan dan kaki, ya. Wa kaful batani 'anis subhat, dan juga mencegah perut dari subhat, waktal iftar, pada saat iftar. Jadi perut kita juga dicegah dari hal-hal subhat. Jadi jangankan haram, yang subhat saja harus kita cegah tuh. Maka Bapak Ibu, ketika kita buka bersama, ini juga harus hati-hati, jangan-jangan ini kita masuk pada perkara subhat gitu ya. Misalnya satu piring untuk beberapa orang, ya kita jangan kemudian mengkapling gitu. Mengkapling, ini milik saya gitu ya, yang lainnya kemudian nggak perhatiin, ya nggak, ambil secukupnya aja, satu dulu gitu kan. Orang udah ngambil satu, khawatirnya ini menjadi subhat juga gitu ya. Fala ma'na li sabu al-kafu 'anit ta'amil halal sumal iftar 'alal haram, maka tidak ada maknanya bagi puasa apabila ia bisa mencegah dari makanan-makanan yang halal tapi kemudian berbuka dengan yang haram. Fa misalu hadza shaimi, maka perumpamaan orang puasa seperti itu, misalu man bana qasran wa yuhaddimu misran, orang seperti ini seperti orang membangun istana tapi menghancurkan kota gitu. Jadi kalau kita puasa dari yang halal, kita nggak makan padahal makanan kita nggak minum padahal minuman kita, karena kita berpuasa, tapi giliran berbuka dengan cara yang haram, dari halal yang haram, maka ini sama dengan seperti perumpamannya dia mampu membangun istana tapi dia menghancurkan kota. Jadi yang hancur bukan cuma istana, seluruh kota dihancurkan. Nah oleh karena itu fa inna ta'am al-halal inna ma yadurru bi kasrati la bina'iti. Dan perlu diketahui Pak, bahwa makanan yang halal itu juga akan memberikan kemadorotan, kemelaratan apabila banyak gitu. Jadi intinya dalam berpuasa itu litaklilihi, karena kesedikitannya, bukan karena banyak. Jadi kalau kita berbuka kemudian banyak, kata Al-Ghazali, ini juga menjadi madarat gitu. Berbuka nggak usah banyak-banyak, karena kalau kita banyak itu berarti kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kesusahan gitu. Dan secara kesehatan tentu saja tidak baik Pak ya. Jadi makan ya sedikit saja, karena puasa itu ditaklilihi, karena sedikitnya. Jadi kalau kita misalnya mengakumulasi puasa kita dari pagi sampai maghrib, kemudian maghrib kita berbuka dengan berbagai macam ragam dan banyak, maka kata Al-Ghazali sia-sia puasa kita kalau begitu gitu. Wa tarikul istiksari minad dawa, dan meninggalkan makan banyak itu adalah bagian dari obat yaitu. Jadi ini juga baik secara kesehatan. Wal halalu dawaun yanfa'u qaliluh, dan barang halal itu menjadi obat dan dia akan bermanfaat karena sedikitnya, bukan karena banyaknya. Apalagi ragamnya, variasinya banyak,
banyak juga ininya. Nah ini kata beliau seperti ini berarti kita ini masih belum bisa mencegah dari tangan kaki kita untuk berpuasa ya. Kemudian kelima, al-khamis, Allah yaktasiru minat ta'am al-halal waqtal iftar ya. Jadi tidak memperbanyak makanan yang halal sekalipun pada saat iftar. Jadi kalau tadi makanan-makanan yang apa? Yang subhat ya. Bahkan makanan yang halal sekalipun tidak boleh banyak-banyak kata beliau. Bihaisu yamtalu jawfuhu bima min wi'ai abghadul ilal halal. Fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batnin muliin. Dan tidak ada kantong yang dibenci oleh Allah gitu kecuali kantong perut yang di dalamnya terisi makanan-makanan yang halal. Jadi makanan halal itu sekalipun kalau dia banyak merupakan hal yang tercela, Pak, karena tidak mengikuti filosofi puasa. Filosofi puasa itu artinya kita mencegah, kita mencoba menyedikitkan, begitu, bukan memperbanyak-banyak seperti itu ya. Kemudian wa kaifa yustafadu minas sawfa wa adullah wa kasru syahwat. Bagaimana puasa itu akan berfaedah kalau kemudian kita mengikuti syahwat perut kita. Istadaraka shaim inda fitrihi ma fatau syahwatun nahari wa rubama yazidu alaih. Ya, orang yang berpuasa yang ketika melaksanakan puasa dia mampu menahan, tetapi ketika berbuka dia memperbanyak makanannya, bahkan dari segi alwan tuh variasi-variasinya. Jadi dari mulai gorengan, kolak, kemudian apa lagi? Jadi ini kata Al-Ghazali nggak layak puasa seperti ini. Ya seperti kita makan saja lah gitu. Jangan kemudian mengada-ngada sampai kemudian demi untuk mempersiapkan berbuka puasa itu banyak hal ibadah-ibadah yang kita tinggalkan. Kita tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, maka kemudian hatta istamaratul adat bi antah dakhra jamiul atimah. Nah, kemudian tradisi seperti ini rupanya zaman dulu juga sama nih Pak ya. Makanya dikritik oleh Al-Ghazali. Ini menjadi kebiasaan sehingga kita menahan makanan gitu. Jadi makanan itu kita simpen. Kita belanja sebelum puasa, kemudian kita simpan karena memang untuk supaya apa? Tadi makanan yang banyak gitu, variatif gitu. Itu semua halal, tapi kata Al-Ghazali ini bukan bukan sesuatu yang baik untuk berpuasa apabila kita derajat puasanya, tingkatan puasanya ingin naik, tidak hanya tingkatan puasa umum gitu. Nah, kenapa? Karena Bapak sekalian, wa idza dafat al-ma'idah min syahwati nahari ilal asha hatta haja syahwata wa quwwat raghbatuha summa utima min al-ladzat wasbagha zadat ladzatuha wa tada'afat quwwata wa ba'asa min asyahwat ma'asa kanat syaraqidatan. Jadi kalau seperti ini kata Al-Ghazali, maka kemudian kita ini akan tidak lagi merasakan hakikat puasa. Kenapa? Karena diakumulasi pada saat maghrib. Padahal puasa itu kan harusnya ya kita merasa lemes gitu, merasa kurang bertenaga. Nah, faruhus saum, rohnya puasa itu kata beliau wasiru dan rahasianya adalah tad'iful qawi, melemahnya kekuatan. Ya. Jadi kalau kita masih kuat masih itu sebenarnya dipertanyakan puasanya. Karena puasa itu adalah memang melemahnya kekuatan. Nah kenapa allati yawasailu syaitan? Karena Bapak Ibu, kekuatan kita itu ternyata adalah merupakan media setan untuk fil aud ya,
fil aud, mengulangi ila surur, pada keburukan. Wala yahsula dzalika illa bitaklil, dan itu semua tidak akan berhasil kecuali dengan menyedikitkan. Wa huwa ayakul aqlatahu latika dan yakul kullal walau lam yasuk, yaitu memakan makanan yang pada malam hari walaupun dia tidak berpuasa. Jadi makanan itulah yang dia makan. Jadi tidak tidak kemudian kita ya memperbanyak makanan dan seterusnya. Yang terakhir asadis ayakuna qalbu ba'dal iftar mu'aniqan muttariyan bainal khauf war raja. Hendaknya setelah berbuka Pak, kita ini kata beliau memiliki perasaan puasa kita ini diterima pandak ya gitu. Mudah-mudahan diterima, tapi jangan-jangan tidak diterima, jadi harap-harap cemas ya. Nah itu bainal khauf war raja, jadi antara khawatir dan harapan. Jadi ada harapan tapi juga ada kekhawatiran. Artinya jangan terlalu pede. Begitu habis puasa, alhamdulillah, insya Allah nih puasa kita akan diterima oleh Allah ya. Tapi kita akan mengatakan misalnya, alhamdulillah ya Allah, terimalah puasa hamba di siang hari ini, genapkan yang ganjil, sempurnakan yang kurang, kan begitu Pak ya. Jadi enak gitu, kita minta kepada Allah supaya yang kurang-kurang digenapkan, disempurnakan, dan diterima puasa kita gitu. Itu seperti itu. Ini kayaknya aminnya nyuruh selesai nih. Dikit lagi ya. Jadi dijelaskan di sini, izlai sayadri ayuqbalu shaumuhu fahuwa minal muqarrabin aw yuraddu alaihi fahuwa minal mamkutin. Bisa jadi puasa kita itu memang pada hari itu diterima sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi boleh jadi puasa kita juga ditolak ya, sehingga kita menjadi mamkutin ya, orang-orang yang ya terkutuk lah ya, orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita. Baik, saya kira ini Bapak Ibu sekalian ya, sebagai pengantar ya dari pengajian kita. Jika ada yang mau ditambahkan, ditanyakan dan lain sebagainya, saya persilahkan. Atau cukup? Cukup Pak? Baik, kalau sudah cukup alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita dalam menjalani Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan kita di tahun-tahun yang kemarin gitu ya, sehingga kita betul-betul menjalani puasa Ramadan ini mengantarkan kita kepada ketakwaan. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.